Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Yes. Pagi ini tanggal 26 Januari 2021. Waktunya pelajaran fikih untuk kelas 3C dan kelas 3A, ya. Ya. Masuk pada rukun puasa halaman 10 dan halaman 11 bisa dibaca sendiri. Pak Awal jelaskan sedikit, ya. Rukun puasa apa sih Pak? Rukun puasa nanti ada rukun puasa, ada syarat sah puasa, ya. Rukun puasa adalah sesuatu yang harus ada dalam puasa, ya. Cuma ada dua, diingat-ingat, cuma ada dua, ya. Nanti keluar waktunya ujian, ya. Yang pertama, niat pada malam harinya, ya. Kalau puasa Ramadan itu harus niat pada malam hari, ya, nggak boleh pagi hari. Beda dengan puasa sunnah, ya. Jadi makanya kalau kalian setiap Ramadan itu habis sholat tarawih, habis sholat isya, kemudian sholat tarawih itu kan dilanjutkan dengan bersama-sama niat puasa. Yang kemarin, yang pertemuan awal kemarin kalian hafalkan, nawa itu soma ghadi dan seterusnya. Ya, beda kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh dilaksanakan pagi hari dengan catatan, dengan syarat, ingat, dengan syarat, ya, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Contoh misalnya A baru ingat jam 8, ya, sudah lumayan siang kan, ya, jam 8. Iya, A biasanya melakukan puasa Senin Kemis. Contoh, itu kan sunnah, ya. Ternyata jam 8 baru ingat dia. Aku lupa, belum niat tadi malam. Nah, ketika dia masih belum makan, belum minum, atau belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya, maka ketika itu dia langsung niat, ya, saya niat puasa sunnah hari Senin lillahi ta'ala, itu langsung sah, ya, boleh, ya, dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Niat adalah suatu keinginan di dalam hati untuk menjalankan ibadah tertentu, untuk mengharap ridho Allah. Segala sesuatu harus dengan niat, ya. Segala sesuatu harus dengan niat, ya. Contoh, berangkat sekolah kalau dari rumah niatnya ingin mainan sama temennya, ya, itu berarti dicatat Allah niatnya mainan, bukan mencari ilmu, ya. Sama berangkat jamaah ke masjid, aku jamaah ke masjid biar ketemu teman-teman, lah itu berarti niatnya adalah niat bertemu teman mainan sama teman-teman, bukan niat untuk berjamaah sholat, ya. Itu jadi dengan adanya niat maka dapat dibedakan antara amal, ya, dengan dengan ibadah dengan selain ibadah itu tadi, ya, sudah awal contohkan, ya. Halaman 11, ya, lanjut ke halaman 11. Di halaman 11 sudah ada, itu adalah hadis riwayat Bukhari, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa dan seterusnya, ya. Itu tadi, ya, itu hadis yang sangat populer, ya. Suatu amal tergantung pada niatnya. Itu kemarin bawahnya ada niat, ya, yang kemarin pada pertemuan awal Pak Awal suruh kalian untuk menghafalkan. Yang kedua, ya, rukun yang kedua, yang pertama tadi niat pada malam hari, yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari subuh sampai maghrib, ya. Contohnya adalah makan, minum, muntahin disengaja. Pak, muntahin disengaja itu gimana Pak? Misalnya contoh, kamu masukkan jari ke dalam, kadang kan biasanya gitu, ya. Nah, itu ketika keluar muntah, itu namanya muntah yang disengaja. Lanjut pada halaman selanjutnya. Syarat wajib berpuasa. Tadi yang pertama ada rukun ada dua. Yang pertama niat pada malam hari, yang kedua adalah menahan sesuatu dari sesuatu yang membatalkan puasa, ya. Mulai dari terbitnya fajar, dari subuh sampai tenggelamnya matahari sampai maghrib, ya. Yang pertama, syarat wajib berpuasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa, ya. Nah, diingat-ingat ada syarat, ada rukun, ya. Tadi rukun dulu, dijelaskan rukun dulu, ya, kemudian syarat. Ingat, contoh anak-anak, ya, biar kalian tidak bingung antara
membedakan antara rukun sama syarat. Kalau syarat, contoh kalian masuk MIA Taqwa, syaratnya apalah? Apa? Daftar, ya toh, menyerahkan formulir dan lain sebagainya, ya toh. Ada persyaratan administrasi, ya. Nah, itu syarat-syaratnya macam-macam, harus umur 7, ya. Itu tadi. Lah, kalau rukun itu ketika kalian sudah masuk MIA Taqwa. Ya. Contoh, harus mengerjakan tugas, ya, harus harus mengikuti pelajaran dengan baik, harus mematuhi peraturan yang ada di MIA Taqwa. Itu perbedaan antara syarat sama rukun, ya. Syarat itu ketika akan masuk dan rukun ketika sudah masuk melakukan ibadah tersebut, ya. Yang pertama harus agama Islam, ya, harus agama Islam. Jadi selain agama Islam nggak boleh berpuasa Ramadan, ya. Kemarin sudah dijelaskan perbedaannya. Ada yang orang Majusi, ada yang orang Nasrani, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua harus berakal sehat. Orang gila, orang yang pingsan, ya, pingsan mulai subuh sampai maghrib, ya, nggak sadar-sadar, ya. Orang yang koma, sakit koma itu, ya, di rumah sakit, ya, sama itu juga tidak wajib berpuasa, ya. Ya. Terus yang ketiga balik ini nanti penjelasannya lebih detail lagi nanti ketika ketika kelas 5 ada di fikih kelas 5, ya. Balik itu kenapa? Balik itu yang lebih detail seperti apa? Puasa tidak diwajibkan bagi anak kecil, sedangkan bagi anak yang sudah mumayyiz masih sah puasanya. Selain itu di bawah mumayyiz tidak sah puasanya. Mumayyiz itu apa sih, Pak? Mumayyiz itu bahasa Arab. Artinya untuk bahasa Indonesianya adalah bisa mengenal sesuatu yang baik dan buruk, bisa mengenal mana yang manfaat, mana yang berbahaya, atau bahasa Arabnya mandorot, ya. Itu namanya mumayyiz, ya. Mumayyiz itu ada hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, ya. Ya, menjelaskan tentang itu. Yang keempat, nah ini khusus perempuan, suci dari haid dan nifas, khusus perempuan, ya, khusus perempuan. Ya, pokoknya yang antara balik, suci dari haid dan nifas, terus itu nanti itu penjelasannya lebih lanjut ada di kelas 5, ya, ada di kelas 5. Ya, berdasarkan kesepakatan para ulama, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak boleh puasa dan wajib mengqadha puasanya, ya. Nah, ingat ini yang perempuan ini, ya, semuanya, ya, wajib mengqadha puasanya, tidak wajib mengqadha sholatnya, ya. Jadi ketika bulan Ramadan kan ada 2 kewajiban. Yang pertama adalah sholat, ya. Sholat ada berapa satu hari? 5 waktu. Yang kedua adalah puasa. Ya, itu kan dua-duanya wajib. Ketika kita meninggalkan wajib mengqadhanya. Nah, kalau bagi orang haid puasanya wajib diqadha di luar bulan Ramadan nanti. Terus kalau sholatnya 5 waktu tidak wajib diqadha. Lah, pelajaran lebih lanjutnya nanti di kelas 5, nak, ya. Loh, Pak, haid itu gimana? Nah, itu nanti pelajarannya, ya. Pada halaman 13, ya, syarat selanjutnya bermukim, ya, tidak sedang berpergian jauh, ya. Tapi kalau zaman now, nah, kalau sekarang berpergian jauh ada kendaraan, ya, tidak sesoro atau sepayah dulu, ya. Dulu kalau zamannya Kanjeng Nabi pakai onta, berjalan kaki di padang pasir dan lain sebagainya, ya. Ya, itu sulit. Tapi kalau sekarang ya puasa, ya. Kalau biasa puasa, ya, mobilnya naik mobilnya ada AC-nya kan dingin, ya. Tuh insya Allah nggak panas, ya. Begitu juga naik kendaraan umum dan lain sebagainya. Yang keenam, mampu, tidak dalam keadaan sakit, bukan sakit panas, sakit batuk, sakit pilek loh, ya. Sakit yang memang berat, ya, atau usia yang sudah tua, ya, atau sakit yang nggak kunjung sembuh, ya, atau nanti di saud belakang ada penjelasan orang yang melahirkan atau sedang menyusui, itu ada pembagiannya, ya, mana yang boleh puasa, mana yang tidak. Sudah, sekian dari Pak Awal, ya. Salam semangat, ya. Pak, semangat pagi, yes. Ingat, di akhir video ini nanti ketika ketika kalian melihat video, ya, absen di kolom komentar.
ya. Absen di kolom komentar di bawah, ya. Absen nama sama nama, nomor absen sama kelas, ya. Biar tahu guru-guru atau wali kelas siapa yang sudah melihat video, ya, sudah melihat video hari ini, ya. Untuk tugas hari ini pada halaman 10 nomor 1 sampai 5, ya, dan halaman 11 nomor 1 sampai 10. Cukup diparaf sama wali muridnya, ya, sama orang tuanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.